Hello great people, kembali lagi di channel Soft Grade bersama saya Iwan Safrudin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang data statis. Nanti kita akan menggunakan array dan kita tetap menggunakan JavaScript karena kita akan belajar dasar. Karena JavaScript itu lumayan sedang hype sekarang, lagi populer ya. Oke, langsung saja di sini saya akan membuka google.com, lalu di sini kita akan play code. Nah, kenapa kita menggunakan play code? Karena play code itu kita nggak perlu install VS Code, lalu run di JavaScript, debug dan yang lainnya nggak usah. Di play code itu sudah enak. Oke, di sini sudah saya full gedein. Kita pakai Firefox ya di sini ya. Pakai Google Chrome juga bisa. Kita langsung klik saja di sini play code. Oke, saya zoom in lagi. Oke, kita klik ini get started. Nah, kita pilih yang empty JavaScript ya. Perhatikan empty JavaScript. Kalau defaultnya biasanya ini, tapi kita enggak, karena kita nggak butuh HTML, CSS, itu nggak perlu. Kita langsung di sini ya, klik yang empty JavaScript. Oke, kalau sudah, nanti di sini sudah tampil ada dua apa ini, workspace ya. Yang di sini untuk coding JavaScript kita, yang satunya untuk tampil. Misalkan kayak gini. Console log hello is Soft Grade. Oke, di sini udah tampil ya. Coba saya zoom lagi. Kayaknya gini udah oke, udah kelihatan harusnya ya. Oke, di sini ada file script.js. Oke. Langsung saja kita akan belajar tentang data statis, yaitu kita tentang array. Fokus di array ya, data statis. Untuk membuat array, kita di JavaScript kita bisa pakai var, misalkan data kayak gini. Tapi kenapa? Karena kita udah 2022 ya, ini bentar lagi 2023. Untuk membuat variabel di JavaScript kita biasakan saja menggunakan let. Sekarang pakai let ya. Misalkan di sini kita akan angka misalkan. Nah, ini data statis angka. Untuk array itu kita bisa menggunakan kurung siku ya. Nah, misalkan di sini kita punya beberapa angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut dengan array. Di dalam satu array itu bisa menampung banyak data, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di variabel biasa, kepencet ini malah. Kalau di variabel biasa kita misalkan 1, berarti di gini. 1 terus let 2 sama dengan 2 kayak gini. Jadi misalkan di baris kedua dan ketiga ini adalah variabel biasa, integer ya, bilangan bulat. Lalu di angka ini adalah array yang dia menampung banyak, bisa dia tampung lebih dari satu ya. Nah, contoh gini, kita akan melakukan penjumlahan karena dia integer atau bilangan bulat, dia bisa melakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan yang lainnya. Nah, di sini misalkan kita ingin menjumlahkan 1 dan 2, console log 1 ditambah 2, hasilnya adalah, nah perhatikan di sini 3. Hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena variabel 1 bernilai 1 dan variabel 2 bernilai 2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah variabel integer. Nah, untuk array ini juga sama, isinya berupa angka bilangan bulat, yaitu integer. Tapi kita hanya buat satu variabel, jadi lebih hemat dong. Karena satu variabel bisa menampung banyak nilai atau data. Tapi kalau variabel ini integer hanya bisa menampung satu nilai. Kayak gini kan kita nggak bisa 1, 2, 3, 4. Kayak gini mesti error. Nah, itu karena dia bukan array. Nah, di sini kita bisa nggak sih menjumlahkan juga kayak gini? Bisa dong. Misalkan console log, kita ingin menjumlahkan 1 dan 2. Berarti kan kita tinggal angka ke 0 ditambah angka ke 1. Hasilnya sama-sama 3. Kenapa kok angka ke 0? Karena array itu dimulai atau diawali perhitungannya dari 0. Berarti indeks atau urutan ke 0, 1. Oke, bentar saya zoom lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeks terakhir atau urutan ke terakhir itu urutan ke 4. Nah, seperti itu ya. Nah, ini baru untuk integer. Bisa nggak sih kita menggunakan bilangan bulat?
Oke, mungkin ini kita bisa ganti ya, rename ke integer kayak gini. Nah, code fun, oh ya, kita ini dulu. Ini gimana nih caranya ini? Oh, nggak bisa dijalanin ini. Sorry, harusnya ini kita copy dulu ya, Ctrl A, copy, terus kita tutup. Terus ini kita buka lagi, yang ini konsol kita tutup. Terus ini kalau mau dijalanin gimana? Bentar. Kalau mau dijalanin gimana nih caranya ini? Course. Ini nggak bisa dijalani ya, nih ya. Oke lah, nggak apa-apa. Karena ini nggak bisa dijalani, kita akan buat baru lagi aja, nggak apa-apa. Kita klik ini plus new project, empty project, create project. Karena kita nggak login, jadi yang tadi udah hilang ya. Tapi yang jelas harusnya kalian udah paham tadi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang string, data statis, array yang string. Oke, berarti di sini kita bisa pakai lead, kata. Oke, ini kok ada error, ini apa ini? Inject script. Bentar, ini kok kayaknya rusak ya play code-nya. Jadi kita buka Google lagi aja. Live page, di sini aja kita ketiknya play code. Kita masuk play code lagi, get started lagi, kita pilih empty JavaScript lagi. Oke, kita cek lagi ya. Let kata. Kok gini lagi ya? Let is not defined. Coba kita pakai var kata. X1 ke 4. Kayaknya emang kita di blok ini mungkin ya. Gara-gara tadi udah merusak atau merename script JS tadi gara-garanya tadi ya. Oke. Misalkan di sini isinya kata itu saya, kamu, kita. Sorry. Gitu ya kalau di tab. Oke, misalkan di sini saya pengen menampilkan console log kata. Nah, keluarnya kayak gini. Saya, kamu, kita. Nah, ada saya, kamu, kita. Ada indeks ke 0, ke 1 dan ke 2. Karena di sini adalah isinya string, maka kita bisa ngasih contoh yang variabel lainnya. Kok pakai var ya? Kita pakai let, nggak apa-apa sih, harusnya let ya. Biasa kan kita pakai let ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat misalkan let saya, isinya itu saya. Let kamu, itu isinya kamu. Begini, misalkan kita ingin menggabungkan ini, console log kata indeks ke 0 ditambah kata indeks ke 1. Nah, perhatikan di sini saya, kamu. Kalau kita pengen tambah spasi ya tinggal kita tambah spasi gini, ini namanya concat. Kalau string ditambah itu maka dia akan bergabung atau di concat ya, disambung. Nah, tapi kalau kita pengen itu bedanya ini saya tambah kamu, terus jadinya saya, kamu, sama ya, cuman ini enggak ada spasinya, karena kalau pengen tambah spasi ya tinggal gini aja tuh, saya, kamu. Nah, ini sama kayak kalau kita melakukan penjumlahan, misalkan let 1 sama dengan 1, let 2 sama dengan 2. Terus kita ingin melakukan penjumlahan 1 plus 2 hasilnya adalah 12. Kenapa? Karena 1 dan 2 ini adalah string. Begitu juga di sini saya, kamu, kita. Nah, di sini kita tambahkan lagi 1, lalu tambahkan lagi 2. Gitu kan? Nah, kita ingin indeks ke 0. Nah, kita cek ya. 1 itu indeks ke 3 dan ke 4. Kita akan melakukan penjumlahan paling bawah
console log kata ketiga ditambah kata ke 4 tuh jadinya 1 2 12 karena 1 ditambah 2 karena 1 dan 2 nya ini adalah string. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita belajar tentang membuat array tapi isinya adalah string. Tadi sebelumnya kita udah belajar tentang array tapi isinya integer. Selanjutnya kita ini belajar tentang array isinya string. Oke, selanjutnya kita coba bagaimana sih kita juga bisa nih ya memanggil array-arraynya ini ya. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan kita let mobil, misalkan kayak gini. Oke, di dalam mobil kita punya beberapa mobil nih. Misalkan ada sedan, ada apa ya, city car. Oh, kok city car ya, bus gitu kan, bus sama truk. Sorry kok gitu ya, di enter ya. Nah, bagaimana caranya saya menampilkan bus? Seperti tadi yang kita tahu console log, yaitu bus itu indeks keberapa? Kedua, berarti kita tinggal mobil 2 gini. Sorry, truck indeks kedua berarti dia harusnya ke 1 karena indeks pertama itu adalah 0. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk yang string dan Oke. Ini karena kita punya beberapa ya. Oke, selanjutnya kita akan buat variabel lagi nih. Let misalkan orang yang berisi itu saya, kamu, kita. Aduh, sorry. Nah, di sini kita juga ada kerja. Kalau kata kerja itu makan, minum, apa ya, cium, misalnya kayak gini ya. Terus selanjutnya kita ada suggest let object, misalkan kayak gini, ada apa ya, nasi, cabai, aspal. Misalnya di sini kan kita punya 3 array orang, dengan ini string semua ini. Terus kita misalkan pengen memanggil, saya ingin menampilkan saya makan nasi gitu. Berarti caranya gimana? Console log orang ke 0 gitu kan, ditambah kerja ke 0 ditambah objek ke 0. Nah, saya makan nasi, betul sekali. Berarti di sini kita bisa pakai spasi gini. Di sini juga kita pakai spasi plus gini tuh. Jadinya saya makan nasi karena sama-sama ke indeks ke 0. Nah, ini untuk menggabungkan beberapa kata data dari masing-masing array. Oke, dari sini seharusnya kita bisa tahu ya bahwa di dalam array itu ada beberapa data, dan untuk memanggil datanya gitu kita itu harus tahu ya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, pokoknya yang diawali dengan 0. Nah, selanjutnya kita udah tahu integer, kita udah tahu string. Selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan desimal. Bilangan desimal apa ya? Bisa pakai double atau float. Nah, jadi untuk yang gini aja ya. Let bulat itu kita 1, 5, 6, 7 misalkan. Ini untuk bilangan bulat atau integer. Let kata di sini misalkan di sini minum terus makan, jalan. Nah, terus selanjutnya kita punya let apa ya, untuk mengetahui bahwa ini itu bilangan desimal. Itu biasanya apa yang bilangan desimal itu berat misalkan ya, berat, diskon aja ya,
diskon itu misalkan ada 0,5, 0,7, 0,8, terus 1,4 misalkan. Oke, di sini 0,5 kok 0,5, 0,7. Kenapa nggak komanya di sini? Nah, itu ya yang harus kita tahu, bahwa untuk di semua bahasa pemrograman di kalkulator pun aslinya seperti ini. Untuk koma itu diganti dengan titik. Kalau kalian di Excel juga harusnya kayak gitu ya. Koma itu digantikan dengan titik. Kenapa? Karena koma di sini digunakan sebagai pemisah antar satu nilai dengan nilai lainnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, untuk yang baris pertama ini adalah variabel array tipenya integer. Yang baris kedua adalah array dengan tipe data string. Yang baris ketiga ini adalah array dengan tipe data float atau double. Oke, kita cek dulu daripada kita ngomong panjang lebar. Tapi JavaScript type data. Data types, sorry. Oke, ada number, ada string, ada object. Kita cek nih, agak ada float ya dia. Number, berarti di JavaScript itu semuanya itu ini desimal. Kalau di JavaScript itu ternyata enggak ada. Bentar nih, numbers can be written with or without decimals. Jadi gitu. Oke, sorry, ada booleans juga. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk di JavaScript ini dia terlalu global banget, dia fleksibel banget. Jadi untuk bilangan desimal itu termasuk di numbers. Jadi dibagi dua, ada numbers dan string. String itu untuk yang ini bedanya ya menggunakan petik. Kayak tadi juga 1 misalkan kayak gini. Kalau dia pakai petik maka dia nilainya ya string, nggak bisa dijumlahkan. 1 tambah 1 ya jadinya 11 ini nantinya. Nah, kalau yang number itu dia tanpa petik kayak gini. Nah, ini juga misalkan kalau kita isi tanpa petik tapi kok isinya kalimat atau kata, misalkan kayak gini, makan, pasti error ini tuh. Makan is not defined. Kenapa? Karena makan adalah tidak angka, tidak number. Sorry. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana numbers, mana string. Nah, untuk numbers sendiri di bahasa pemrograman lain itu ada integer, ada float, double, bilangan desimal dan yang lainnya. Tapi di sini kita cukup tahu numbers, bahwa di sini ada integer, ada double juga. Oke, bentar, coba kita cari di JavaScript itu ada yang merubah. Oke, misalkan di sini ada console log bulat. Nah, di sini saya mau menampilkan angka 6 dari variabel bulat, berarti kita akan memanggil indeks ke, ya betul sekali, 2. Tuh kan keluarnya 6. Tapi bagaimana supaya 6 ini menjadi bilangan desimal padahal dia numbers? Nah, ini hampir mirip di Java ya. Coba kita pakai parse double. Apakah parse double bisa? Nggak bisa ternyata. Coba kita parse float. Nah, bisa. Di parse float itu bisa, tapi dia ternyata tidak bilangan desimal. Nggak error sih. Parse float misalkan bulat 6 itu dibagi 4. Nah, 1,5. Jadi 6 dibagi 4 itu hasilnya 1,5 karena dia bilangan desimal. Coba kalau dia integer. Kalau integer itu misalkan tanpa parse float, kita hapus ya ini ya. Oke, kita copy aja. Biar kita tahu perbedaannya. Console log data 2 dibagi 4. Data is not defined. Bulat, sorry. Bukan data tapi bulat. Sorry. Hasilnya tetap 1,5. Kenapa? Karena dia ternyata tanpa parse float dia sudah otomatis menjadi desimal. Kenapa? Karena di sini ternyata dia adalah numbers. Dia tidak peduli dia integer, dia float gitu ya. Jadi ketika dia dioperasikan dia otomatis menjadi float atau bilangan desimal. Lalu untuk merubahnya menjadi bilangan integer atau bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan parse in.
int itu maksudnya parse integer ya. Nah di sini otomatis jadinya adalah 1. Ini ada keterangan nih, convert a string to an integer. Jadi parse ini itu merubah string ya menjadi integer, karena di sini sebenarnya itu adalah float atau double atau bilangan desimal, tapi kita rubah menjadi integer, tapi hasilnya tetap bisa kok, yang penting nggak error kayak gitu ya. Nah apakah untuk yang ini kita bisa nggak sih merubah ini string dari minum ke angka atau integer? Misalkan kita coba ya, console log kata ke 0 kita coba rubah menjadi parse integer, bisa nggak? None. Kenapa hasil none itu tahu nggak singkatannya apa? None itu adalah singkatan dari not a number. Jadi dia ingin merubah menjadi integer tapi ternyata dia tidak angka, not a numbers. Jadi ya udah, dia nggak bisa dirubah, jadinya dia hasilnya none. Lalu apa sih yang bisa dirubah jadi numbers? Nah ini angka 1. Angka 1 ini kira-kira indeks ke berapa sih? Yaps, betul, indeks ketiga, karena 0 1 2 3. Kita coba ya, 3. Yaps. Nah di sini berhasil. Kenapa ini kok masih ini ya, masih kuning ya, padahal kan emang ini kata 3 kan, ini string 1 terus di parse in jadinya 1. Nah oke, dari sini kita belajar ya bahwa ada fungsi parse float, dia merubah di sini harusnya tanpa parse float pun itu dia tetap akan menghasilkan 1.5 atau 1,5, karena numbers mau diapa-apain itu nanti tetap dia akan menyesuaikan, fleksibel banget. Lalu yang selanjutnya adalah yang harusnya 1,5 tapi menjadi 1. Kenapa? Karena dia dirubah menjadi integer. Nah ini fungsinya parse in. Lalu yang ketiga yaitu kita melakukan merubah string atau nilai kata menjadi integer, tapi dia akan error, atau bukan error ya, ada peringatan atau status atau pesan bahwa dia bukanlah angka, not a number. None itu not a number ya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan kalkulator, Excel dan yang lainnya, kalau keluar none berarti itu tandanya bahwa nilainya itu bukan string tapi bukan angka, tapi ya bukan angka, berarti kan string gitu loh. Yang terakhir yaitu kita bisa merubah yang string yang harusnya tadi 1 tambah 1 jadinya 11 kalau string, tapi kalau kita rubah menjadi parse in, kok nilainya di dalam petik ini angka, maka dia akan dirubah menjadi angka juga, seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Harusnya kalau yang misal nih, jangan di sini lah, di bawahnya lah, console log kata yang ketiga ditambah kata indeks ketiga, maka hasilnya dia 11. Tuh perhatikan di sini ya. Nah ini bedanya kalau di play code itu dia membedakan. Kalau warnanya kuning berarti dia integer atau numbers, tapi kalau warnanya hijau berarti dia adalah strings atau ya word tadi lah. Oke, selanjutnya bagaimana sih supaya 1 tambah 1 dari kata atau yang string itu berubah menjadi 2? 1 tambah 1 kan harusnya 2 bukan 11. Gimana caranya? Iya, betul sekali, kita akan merubah 1 itu menjadi integer. Console log kata 3 kan itu hijau ya, parse in ditambah parse in kata 3. Yaps, betul sekali. Di sini udah otomatis berubah menjadi 2. 1 tambah 1 hasilnya 2. Iya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kayaknya sudah terlalu panjang juga penjelasan tadi. Di sini kita udah belajar data statis. Kenapa data statis? Karena kita ada data di sini, lalu kita proses di sini kita untuk menampilkan. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita akan belajar tentang data dinamis. Kalau di bahasa pemrograman itu ada list, tapi di sini kita tetap menggunakan array karena di JavaScript fleksibel banget, enak banget tadi, makanya ada array, kita bisa jadikan list. Jadi nanti di dalam satu array ini berisi tentang bisa berisi integer, string atau desimal, bebas banget. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat coding. Tetap semangat.
Hello great people, kembali lagi di channel Softgrid bersama saya Iman Safrudin. Di kesempatan kali ini kita mau belajar tentang data statis. Di pemrograman kali ini kita akan menggunakan JavaScript. Oleh karena itu kita akan langsung saja kita buka google.com. Nah, di sini kita langsung akses saja Play Code. Kenapa? Karena Play Code itu kita nggak perlu install VS Code dan yang lainnya. Kita langsung buka aja Play Code di sini. Oke, setelah kebuka Play Code-nya, kita full screen aja biar enak. Lalu di sini kita zoom in, kita get started. Nah, kita di sini pilih yang ini ya, empty JavaScript. Kita klik. Kalau yang lama ditunggu aja, mungkin prosesor kalian kurang kencang atau internet kalian yang kurang kencang. Oke, karena di sini udah muncul, kita coding di sini nanti akan tampil di sini. Jadi kita untuk JavaScript-nya kita nanti akan menggunakan console log, misalkan kayak gini, console log hello is so great. Nah, otomatis nanti di sini biasanya tampil. Kita klik ini ya, live view. Kok gak muncul ya? Harusnya di sini muncul ya. Apa gara-gara ini dia apa ya namanya ya? Backgroundnya hitam, light. Coba kenapa gak muncul ya, aneh banget. Blue. Kalau kita kasih alert halo, kita klik ini hard restart, load protection, run on opening. Kok gak bisa ya? Gak bisa ya. Oke, kita skip dulu.